يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita hari ini di masjid ini setelah beberapa lama kita berhenti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk, dan kami memohon kepadamu ketakwaan, dan kami memohon kepadamu al-ghina, kecukupan dalam hidup kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kembali pembahasan kita tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia itu memegang kekhilafahan Islam di tahun 200 atau di tahun 24 Hijriah sampai pada tahun 35 Hijriah. Sekitar 11 tahun dia memegang kekhilafahan setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita ulang sedikit tentang namanya, tentang kehidupannya. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i bin Ghalib al-Qurashi al-Umawi al-Maki. Thumma madani Abu Amr, yuqalu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Layla. Dia Utsman bin Affan bin As, keturunan dari Quraisy. Maka dia bersama Rasulullah SAW itu masih bertemu di Qusay bin Ghalib. Ya. Dia dilahirkan di tahun ke-6 dari tahun gajah. Jadi setelah 6 tahun. Jadi dia berusia beda 6 tahun dengan Rasulullah SAW. Dan dia termasuk salah satu sahabat yang masuk ke dalam Islam ketika setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia juga termasuk sahabat yang 2 kali hijrah
Dia hijrah pertama, hijrah ke Ethiopia, dan dia ikut ke Ethiopia ketika itu bersama istrinya, anaknya Rasulullah. Lalu hijrah kedua dia ke Madinah, dan Rasulullah SAW pertama kali menikahkan dia dengan Ruqayyah binti Rasulullah sebelum kenabian. Dan Ruqayyah meninggal ketika perang Ghazwatul Badar. Perang Badar, ketika itu Ruqayyah meninggal, maka Utsman bin Affan ketika itu tidak ikut karena mengurus Ruqayyah. Maka Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, dia mendapatkan istri anaknya Ruqayyah sudah meninggal. Jadi Rasulullah tidak menghadiri juga dan tidak menyaksikan meninggal anak perempuannya yang bernama Ruqayyah. Ketika di perang Badar ini, Rasulullah SAW Rasulullah SAW memberikan juga kepada Utsman bin Affan bagian daripada peperangan, walaupun dia tidak ikut perang. Maka berkata para ulama, tidak ada yang kami ketahui seorang laki-laki yang menikahi dua anak Nabi, sebagaimana Utsman bin Affan telah menikahi dua anak Nabi. Maka dia dikatakan Dunurain, Za Nurain atau Zu Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Yang dimaksud adalah dia telah menikahi dua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah meninggal Ruqayyah, dia dinikahkan dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum juga ini anaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tentang Quran. Quran ini tidak pernah dikumpulkan di zaman khalifahan sebagaimana di zaman khalifahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan juga pernah ditunjuk Rasulullah SAW untuk memimpin kota Madinah ketika Rasulullah SAW ikut beberapa peperangan. Dan Utsman ketika itu dipilih untuk mewakili Rasulullah SAW di kota Madinah sebagai pemimpin. Dan dia memiliki sekitar 146 hadis dari Rasulullah SAW. Banyak riwayat, bahkan para sahabat pun sebagian mengambil hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di antaranya Zaid, yaitu Zaid bin Khalid Al-Juhani, Abdullah bin Zubair, juga Anas bin Malik, juga di antaranya Zaid bin Thabit, Salamah bin Aqwa. Ini semua sahabat. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat yang muda. Banyak yang mengambil daripada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di antaranya juga di kalangan tabi'in, Aban bin Utsman dan yang lainnya banyak mengambil hadis daripada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berkata Abdurrahman bin Hatib, aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW kalau dia menceritakan hadis sesempurna dan sebaik Utsman bin Affan menceritakan hadis. Ila annahu kana rajulan yuhabul hadis. Maka dia ini adalah seorang yang kalau menceritakan hadis itu betul-betul detail. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berkata juga Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin ini, kana alamuhum bil manasik Utsman wa ba'dahu Ibnu Umar. Dia termasuk orang yang paling tahu tentang ilmu manasik. Manasik di sini maksudnya adalah ilmu tentang tata cara ibadah haji dan umrah. Setelah itu adalah Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari Baihaqi, dari Abdullah bin Umar bin Aban berkata, tadri lima yusummiya Utsman Dunurain? Tahu enggak kamu kenapa Utsman dikatakan Dunurain? Dia berkata tidak. Qala lam yajma' baina bintai Nabi mundu khalaqallah Adam ila an taquma as-sa'a ghairu Utsman. Fadzalika summiya Dunurain. Dia dikatakan Dunurain karena tidak pernah ada anak perempuan Nabi dari mulai Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat, anak perempuan Nabi 2 orang dinikahi oleh seorang laki-laki. Itu enggak ada. Nabi-nabi sebelum kita pun enggak ada, dan setelah Nabi Muhammad pasti tidak ada lagi. Maka itu dia dikatakan Du Nurain.
orang yang memiliki dua cahaya. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum Islam dia berkunyah Abu Amr. Lalu di dalam Islam, ketika dia punya anak dari Ruqayyah, dia bernama Abdullah, maka dia berkunyah dengan Abu Abdullah. Ibunya dia itu Arwa binti Quraisy. Quraisy di sini ya. Ibunya bernama Arwa. Arwa ini dia bin Rabi'ah binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dia juga bin Abdul Manaf. Tapi ibunya si Arwah ini namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim ini berarti neneknya Utsman bin Affan dari jalur ibu yang bernama Baydha bint Abdul Muttalib. Jadi neneknya Utsman bin Affan dari jalur ibu itu adalah kembarannya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah bapaknya Rasulullah SAW. Jadi bapaknya Rasulullah punya saudara kembar tapi perempuan yang namanya Ummu Hakim Al-Baydha. Ummu Hakim ini nenek dari Utsman bin Affan dari jalur ibu. Jadi kalau dari jalur ibu, Rasulullah SAW itu masih pamannya. Paman dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Walaupun memang mereka sama-sama Quraisy. Ya. Dikatakan juga oleh Ibn Ishaq, dia adalah manusia yang pertama masuk Islam setelah Abu Bakar, setelah Ali, dan setelah Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Diriwayatkan juga dari Ibnu Asakir bahwasannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara fisik lelaki yang berpostur semampai, tidak tinggi, tidak pendek, wajahnya rupawan, kulitnya putih kemerahan, mirip dengan Rasulullah. Rasulullah pun kulitnya seperti itu. Rasulullah bukan putih pucat, bukan pula hitam. Rasulullah SAW itu putih kemerahan. Di wajahnya ada bintik-bintik cacar, jenggotnya tebal, tulang-tulang sendinya besar, ya, pundaknya lebar, betisnya gempal, tangannya panjang penuh bulu. Dia berambut keriting, botak gigi depannya indah, rambut kepalanya menutupi kedua telinganya, memakai semir kuning, dia menempeli giginya dengan emas. Dalam riwayat dikatakan dia menempeli giginya dengan emas. Ini tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an secara fisik. Dan memang Utsman bin Affan secara fisik pun orang yang enak dilihat. Kita sudah katakan, pernah kita ceritakan bahwasannya keturunan Quraisy itu adalah keturunan dari Ismail. Ismail adalah keturunan dari Hajar. Hajar dan Ismail atau Hajar menikah dengan Ibrahim. Jadi keturunannya Ibrahim itu sebenarnya adalah bukan Arab asli, tetapi dari bangsa Ibrahim itu dari Babylon dan Hajar itu dari Kipti. Kipti itu Mesir. Jadi Ibrahim pun berpenampilan gagah, laki-laki yang gagah. Ibrahim yang memiliki istri Sarah. Sarah dikatakan istri atau wanita yang tercantik di alam ketika itu, di dunia ketika itu. Maka turunlah dari Sarah Nabi Yusuf alaihissalam. Turunlah dari Hajar. Hajar pun perempuan yang cantik. Ismail alaihissalam. Maka orang-orang Quraisy rata-rata itu berpenampilan gagah karena memang memiliki keturunan dari Ismail alaihissalam. Dan Utsman bin Affan dari jalur bapak ataupun jalur ibu, dua-duanya masih ada keturunan dari orang Quraisy dan dari keturunan dari Bani Ismail. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Hazm Al-Mazini berkata, aku melihat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan aku tidak pernah melihat laki-laki atau perempuan yang lebih baik wajahnya dibanding Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini secara fisikis. Utsman bin Affan radhiyallahu an dikatakan juga dalam berkata Musa bin Talha, ajmalun nas, manusia yang berpenampilan indah.
Jadi sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah SAW dahulu, mereka orang-orang berpenampilan baik. Berpenampilan baik selain memang kalau Utsman bin Affan memang fisiknya pun baik. Tetapi mereka bukan orang-orang yang menampilkan, mungkin seperti orang-orang sufi sekarang menganggap bahwasannya orang yang khusyuk dalam agama itu harus menampilkan kekumuhan mungkin, atau kekotoran, atau mungkin pakaian yang cumpang-camping. Menganggap bahwasannya itu adalah bagian dari kerendahan hati dan tidak cinta kepada dunia. Ini sebenarnya kurang tepat. Berapa banyak orang yang memakai pakaian sufi, tapi dengan pakaian itu dia menganggap status sosialnya lebih tinggi daripada orang lain. Berapa banyak orang yang menggunakan pakaian yang seolah-olah tanda kutip di mata manusia adalah meninggalkan dunia. Padahal dia gunakan pakaian itu cuma untuk mendapatkan dunia, cuma dapat pujian. Semakin dia menggunakan pakaian itu, semakin dia menunjukkan kejuhutan dia kepada dunia, semakin terpuji dia di golongan dan di komunitasnya. Sehingga dia menggunakan pakaian itu bukan untuk lagi zuhud, tapi hakikatnya untuk menampakkan bahwasannya diri dia lebih baik daripada orang lain. Ini bukan zuhud yang sebenarnya. Jadi zuhud itu, sebagaimana pernah kita katakan, tidak mesti menggunakan yang kumuh. Zuhud itu bukan berarti tidak boleh memakai yang bagus, tidak berpenampilan yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Para sahabat radhiyallahu an itu menampakkan keindahan. Bahkan kalau kita membaca bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim membahas dalam buku Al-Fawaid Zinatul Halal. Judulnya adalah perhiasan yang halal. Imam Ibnu Qayyim dalam buku itu menjelaskan bahwasannya Allah itu indah. Dan Allah cinta dan suka jika sesuatu yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Di antara keindahan adalah penampilan, perkataan, ucapan. Bahkan Ibnu Qayyim membawakan dalil-dalil Allah itu suka dan cinta jika seorang hamba menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri dia. Dan Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, ceritakanlah. Jadi menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus, menampakkan nikmat Allah yang ada pada kita, itu tidak tercela dalam Islam. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu salah satu bentuk bersyukur kepada Allah. Tetapi selama hati kita terjaga dari keangkuhan, kesombongan. Kalau masalah angkuh dan sombong, sebenarnya bukan hanya orang yang berpakaian bagus. Walaupun orang berpakaian bagus paling sering mungkin terjatuh dalam perkara itu. Tapi ada juga orang yang berpenampilan dengan pakaian zuhud, tapi dengan pakaian zuhud itu dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Itu pun termasuk kesombongan. Karena kesombongan adalah batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kita kembali kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini berpenampilan baik. Walaupun diriwayatkan tadi dikatakan giginya berlapis emas. Tapi ini memang diperbincangkan apakah keabsahan ini benar. Tetapi ingin menunjukkan bahwasannya sampai orang mengatakan ma ra'aitu rajulan wa untha ahsan min Utsman bin Affan. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih baik daripada Utsman bin Affan dalam penampilan. Diriwayatkan dalam akhraja Ibnu Asakir dari Usamah bin Zaid, ba'athani Rasulullah SAW ila manzil Utsman. Ketika itu kata Usamah bin Zaid ini adalah anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah SAW dan dia banyak melayani keluarga Rasulullah SAW. Maka Rasul mengutus Zaid atau Usamah bin Zaid ke rumahnya Utsman bin Affan. Masuklah Usamah bin Zaid ke rumahnya Utsman bin Affan. Kata dia, ketika itu aku masuk membawa makanan. Jadi Rasulullah memberikan makanan kepada Utsman bin Affan untuk anaknya juga di situ ada. Ketika aku masuk, ternyata di dalam ada Ruqayyah. Ruqayyah ini anaknya Rasulullah dan istrinya Utsman bin Affan. Maka aku melihat kepada Ruqayyah sesekali dan sesekali aku melihat kepada Utsman bin Affan.
Kemudian aku pergi lagi kembali ke Rasulullah SAW. Ketika aku kembali ke Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah engkau masuk kepada mereka berdua? Artinya lihat ke dalam, masuk. Kata dia, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bertanya pada dia, apakah kau melihat pasangan yang lebih baik daripada mereka berdua? Maka berkata Usama bin Zaid, ya la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Tidak ada yang kulihat lebih baik pasangan dibanding mereka berdua. Yaitu mereka betul-betul serasi. Anak Rasulullah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Di dalam riwayat, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam, maka paman dia Hakam bin Abil As bin Umayyah, targhabu an millati abaka ila dinil muhdits, berkata pada dia, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu dan kau ambil agama yang baru? Wallahi la aduka abadan hatta tada' ma anta alaih. Aku enggak mau ngomong sama kamu sampai kau tinggalkan agama barumu ini. Maka Utsman berkata kepada pamannya, wallahi la ad'u abadan walau ufariqu. Demi Allah aku enggak bakalan tinggalkan dan enggak mungkin keluar dari agama ini. Falamma ra'a Hakam salabatu fid dini tarak. Akhirnya pamannya sadar, nih anak udah betul-betul mengakui dan betul-betul mengimani agama dia yang baru. Sampai pamannya meninggalkan dia. Padahal pamannya sudah mengancam, tidak akan mau berinteraksi dengan dia selama-lamanya. Dalam riwayat lain, ya bahwasannya orang-orang Muslim yang pertama kali hijrah ke Habasyah, di antaranya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia katakan, Rasulullah SAW bersabda, Sahibuhumullah, inna Utsman awwala man hajar ila Allah bi ahli ba'da Lut alaihissalam. Sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah karena Allah dengan keluarganya setelah Nabi Lut alaihissalam. Jadi termasuk rombongan yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Sebelum banyak orang yang hijrah adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Ini termasuk salah satu menunjukkan kekokohan dan kegigihan dia, komitmen dalam memegang agama. Padahal dia baru masuk Islam. Padahal dia juga orang Quraisy. Dia memiliki kedudukan di Mekah. Dari jalur bapak dia memiliki kehormatan. Orang Mekah menghargainya. Dari jalur ibunya anak Abdul Muttalib, neneknya anak Abdul Muttalib. Tokoh dari orang-orang Quraisy. Tapi karena dia merasa bahwasannya tidak sempurna dalam menjalankan agama kecuali dia harus hijrah, maka dia pergi ke Habasyah. Padahal di Habasyah nggak ada keluarga, nggak ada kerabat, nggak ada juga usaha, kebun juga tidak ada, rumah pun belum tahu rumah siapa. Ketika itu dia pergi hanya untuk menyelamatkan agamanya dan bersama keluarganya. Ingin menunjukkan komitmen yang keras. Coba ketika dia pergi masih berpikir tentang mau kerja apa, mau rezeki dari mana, mau rumah siapa, apa yang harus saya usahakan. Tentu kalau banyak berpikir seperti ini, orang tidak akan pernah hijrah. Tidak akan pernah orang hijrah. Sementara Quraisy, Mekah, dia nyaman. Dia punya keluarga, dia punya rumah, dia punya kebun, dia punya kedudukan, dia punya kerabat, dia punya relasi. Di Mekah kenyamanan dapat. Tapi dia tetap meninggalkan Mekah hanya untuk menyelamatkan agamanya. Maka Rasulullah SAW memuji dia. Bahwasannya manusia yang pertama kali hijrah bersama keluarga setelah Lut alaihissalam itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasannya hijrah itu butuh komitmen. Hijrah itu butuh pembuktian keyakinan diri kepada Allah. Kalau seandainya kita meninggalkan sebuah perkara karena Allah, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairu min. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripadanya. Kalau seandainya hijrah itu udah tahu, saya hijrah pasti dikasih rumah di sana. Itu gampang, semua orang bisa. Sama seperti itu juga.
ketika kita hijrah dari perkara yang haram menuju perkara yang halal, pasti ada komitmen, konsekuensi, keyakinan. Jangan nunggu janji dulu, Ustaz, saya mau keluar dari sini. Kalau ada yang janjiin saya lebih gede gaji, itu bukan hijrah namanya. Kamu nyari lebih nyaman. Yang namanya hijrah itu pembuktian keimanan. Apapun yang terjadi, saya tahu atau tidak tahu ke depan bagaimana, tapi yang jelas yang saya tahu, saya sekarang mencari ridho Allah. Jadi wajar dan sangat pantas jika para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dikatakan juga ya dalam riwayat Adi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Nabi SAW menikahkan anaknya Ummul Kalthum kepada Utsman bin Affan, inna ba'laka ashbahan nas bijaddika Ibrahim wa abika Muhammad. Sesungguhnya ba'laka ashbahan nas. Ini anak ini orang yang paling mirip dengan kakekmu Ibrahim dan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Ummu Kalthum ini sangat terlihat jelas dia itu keturunannya Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim dari secara fisikis. Tapi Rasulullah SAW menyerahkan itu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka dalam sebuah riwayat ini ketika Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hafsah ketika itu meninggal suaminya. Maka Umar bin Khattab risau dengan anak perempuannya ini. Masih muda, sudah menjadi janda. Hafsah ketika itu masih di bawah 25 tahun, sudah menjadi janda. Maka Umar bin Khattab berusaha mencarikan pasangan yang soleh dan cocok untuk Hafsah. Umar datang kepada Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar menawarkannya, Abu Bakar, ini Hafsah anak perempuanku jadi janda, nikahi. Abu Bakar nggak ngomong apa-apa ketika itu, diam saja. Ya subhanallah. Ya terjadilah sesuatu yang manusiawi. Umar merasa nggak enak dengan diamnya Abu Bakar. Abu Bakar pun nggak bisa bicara apa-apa, cuman diam. Kenapa dia diam? Nanti akhirnya Umar pergi kepada Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman baru menjadi duda. Meninggalnya ketika itu adalah Ruqayyah setelah perang Badar. Datang kepada Umar, atau Umar datang kepada Utsman mengatakan, ya Utsman, nikahi Hafsah. Utsman ketika itu mengatakan, aku belum bisa melupakan istriku. Akhirnya Umar merasa risau. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tawarkan anakku ke Abu Bakar. Abu Bakar diam. Aku tawarkan anakku kepada Utsman. Utsman bilang belum siap. Bagaimana Rasulullah? Apa kata Rasulullah ketika itu? Kata Rasulullah SAW, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman. Utsman akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Maksudnya, Hafsah akan dinikahi siapa? Rasulullah. Utsman akan dinikahi oleh anak Rasulullah, Ummu Kalthum radhiyallahu an. Dan Abu Bakar ketika itu tidak berbicara, tidak menolak dan tidak menerima karena dia sudah tahu Rasulullah SAW sempat menyebutkan nama Hafsah, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an tidak mau dia mendahului Rasulullah SAW. Di sini dalil, ya kita kan sedang berbicara Utsman yang menikah Ummul Kalthum, bahwasannya Ummu Kalthum ini adalah wanita yang terbaik yang Rasulullah SAW nikahkan kepada Utsman bin Affan. Walaupun diperbincangkan juga, apakah Ummu Kalthum ini sudah menikah sebelumnya, sebelum Utsman bin Affan menikah dengan Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan dia sudah menikah, tetapi belum hubungan intim. Dengan siapa? Dengan Umair. Ya, saya ingat namanya Umair, anaknya dari Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW langsung pamannya Rasulullah. Di zaman jahiliyah, Rasulullah dengan Abu Lahab itu sangat dekat. Saking dekatnya Rasul dengan Abu Lahab, 2 anak Abu Lahab itu laki-laki dinikahkan dengan 2 anak Rasulullah SAW yang perempuan. Salah satunya adalah
Ummu Kalthum ini. Tapi begitu Rasulullah masuk Islam dan Rasul diutus menjadi nabi, Abu Lahab dan istrinya ini orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasulullah SAW setiap berjalan dan berkumpul orang-orang, Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Setelah mendakwakan Islam, datang Abu Lahab di belakang mengatakan, kamu tahu itu siapa? Enggak, itu ponakanku. Kalau itu ponakanku, dia itu pendusta. Jangan kau dengarkan. Jadi orang-orang akan lebih percaya dengan Abu Lahab karena itu paman. Sampai maka Allah mengatakan, tabbat yada abi watab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Karena istrinya ketika itu selalu mencari kayu-kayu yang berduri, diletakkan di pinggir jalan, dan jalan-jalan yang menuju Rasulullah SAW sholat, agar Rasulullah SAW terkena kayu itu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Maka ketika anak Rasulullah menikah dengan dua anaknya Abu Lahab ini, awalnya tidak langsung diceraikan. Anaknya Abu Lahab yang pertama didoakan Rasulullah SAW karena dia betul-betul mengganggu dakwah dan betul-betul mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah doakan supaya dia diterkam oleh kucing dari kucing-kucing Allah. Tapi ternyata memang betul doa Rasulullah terkabulkan. Dia ketika ingin pergi ke Syam, di padang pasir diterkam oleh harimau dan mati dimakan harimau. Kalau yang kedua, ini sempat ikut perang. Ketika itu Allah alam adalah perang Badar atau perang Uhud. Ketika di peperangan, yang kedua ini pernah tertawan di tengah kaum muslimin. Jadi dia ditangkap sebagai tawanan. Dan semua tawanan ketika itu boleh membayar tebusan. Istrinya dia itu adalah anaknya Rasulullah. Maka istrinya ketika itu menebus suaminya. Dengan apa tebusannya? Dia tebus dengan kalung emas, yang kalung ini pernah dipakai oleh Khadijah. Maka Rasulullah SAW ketika menerima kalung ini kalungnya Rasulullah untuk menebus si fulan. Begitu Rasulullah melihat kalung ini, Rasulullah SAW langsung teringat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Karena ini kalungnya Khadijah diberikan kepada anaknya. Sekarang anaknya ingin memberikan kalung itu ke Rasulullah untuk menebus suami. Maka Rasulullah SAW bebaskan laki-laki itu, tapi dengan syarat kembalikan anak Rasulullah SAW. Maka dikembalikanlah anaknya baginda Rasulullah SAW. Inilah yang dinikahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga mereka. Jadi Rasulullah pun dengan anaknya, dengan keluarganya ada ujian. Bayangkan, Pak, anak kita dipegang oleh orang-orang yang memusuhi kita. Dan ketika kita ambil dia sebagai tawanan, dia menebus dengan kalung yang pernah dipakai oleh istri kita. Ya subhanallah. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika itu? Pasti berat. Anak perempuannya di bawah penguasaan orang-orang yang memusuhi dirinya. Ya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu, terutama Rasulullah SAW, Allah sudah kabarkan bahwasannya tidak ada yang lebih mereka cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang cerita-cerita yang seperti ini bukan berarti mereka tidak cinta kepada keluarga mereka. Mereka berani meninggalkan anak, meninggalkan ayah, meninggalkan harta, bahkan berhadapan dengan orang tua sendiri ketika perang. Bukan karena mereka tidak mencintai keluarga mereka. Mereka pun manusiawi seperti kita, punya tabiat cinta kepada keluarga. Tapi karena cinta mereka kepada Allah lebih besar, sehingga mereka mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita tidak miliki. Tabiat manusia. Jangankan manusia, Pak. Kucing aja sayang sama anaknya. Itu kan tabiat makhluk itu. Maka ketika para sahabat itu berhadapan dengan anak, berhadapan dengan istri, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan keluarga atau saudara kandung, lalu mereka bersikap tegas, bukan berarti mereka tidak punya hati. Mereka tahu Allah yang lebih mereka kedepankan. Ini yang dikatakan sibghatullah. Apa itu sibghah? Celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik jika Allah telah mewarnai dirinya? Hatinya telah terwarnai dengan keimanan. Para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Utsman bin Affan. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya Nabi SAW ketika itu jama'a thiyabahu hina dakhala Utsman. Rasulullah SAW jama', yaitu menutupkan kainnya ke badan ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW duduk biasa. Ketika nggak ada Utsman duduknya biasa, mungkin kelihatan sedikit dengkulnya. Pakai jubah, duduk bersila, kelihatan dengkul, itu kan sesuatu yang biasa sebenarnya. Lalu ketika Utsman bin Affan, Rasul tarik. Dia perbaiki bajunya, dia perbaiki keadaannya. Rasulullah SAW datangnya Utsman. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku malu dari seseorang laki-laki yang para malaikat malu dengan dia. Ini menunjukkan Utsman bin Affan radhiyallahu mempunyai kewibawaan. Yang Rasulullah SAW pun menghargai dia. Menghargai dia sebagai malaikat saja malu sama dia. Karena orang ini memiliki kewibawaan, kebaikan dan kehormatan. Dalam riwayat lain dikatakan, suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu an dikepung. Ini fitnah. Ya, fitnah itu zaman itu ngeri, Pak. Di zaman para sahabat itu fitnah ngeri. Sekelas Utsman bin Affan saja masih ada orang-orang yang mengincar ingin membunuh karena dianggap tidak adil. Sekelasnya siapa? Ali bin Abu Thalib saja banyak orang yang ingin membunuh karena dianggap tidak adil. Ya subhanallah, fitnah di zaman itu sekeras itu. Ya, sekelas Utsman, sekelas Ali, itu orang-orang yang sebagian orang yang membunuhnya. Suatu hari Utsman pernah terkepung dengan orang-orang yang mengepungnya. Maka Utsman menyebutkan beberapa keutamaan dia yang tidak dimiliki orang lain. Di antaranya ketika kata Utsman bin Affan, Rasulullah pernah bersabda, kata Utsman, barang siapa yang mempersiapkan perang Ushrah falau jannah. Perang Ushrah ini perang Tabuk sebenarnya. Ketika perang Tabuk itu Rasulullah SAW butuh perlengkapan, butuh senjata, butuh hewan, butuh baju perang. Untuk perang kurang ketika itu. Maka Rasul mengatakan barang siapa mempersiapkan peperangan ini buat tentara, maka dia telah membeli surga. Maka Utsman mengatakan, ya Rasulullah aku mempersiapkan. Ya Allah, dia beli hartanya dengan, dia tukar dengan surga. Ini yang dikatakan jual beli sama Allah. Ya ayyuhalladzina tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian kutunjukkan dengan perdagangan tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Dalam sebuah riwayat Utsman mengatakan, Rasulullah mengatakan, man hafara bi'ru rumah falahul jannah. Barang siapa yang menggalikan sumur rumah, maka bagi dia surga. Utsman bin Affan ketika itu menggalikan sumur dan dia mendapatkan janji Rasulullah SAW. Jangan dikira sumur di negeri Arab kayak kita sumur di Bogor, Pak. Kalau kita sumur di Bogor, alhamdulillah 3 meter, sehari 2 hari gali dapat. Di sana, ya subhanallah, padang pasir. Zaman itu dengan alat-alat manual yang sangat sedikit minim air. Mungkin dapat air di zaman itu kayak dapat minyak zaman sekarang. Sumur minyak zaman sekarang itu bagaimana sulitnya dapat? Zaman itu seperti itu. Maka orang kalau sudah punya sumur di zaman itu seperti dipastikan dia akan punya kebun yang baik. Dia punya tanah, punya kebun, tapi nggak punya sumur. Nunggu hujan 1-2 kali belum tentu turun. Tapi kalau dia udah punya sumur, lalu dia punya tanah sedikit, tiap hari dia sirami tanahnya, pasti dia punya kebun. Kalau dia punya kebun, dia punya usaha untuk dijual. Dia punya kurma, dia punya gandum. Kalau dia punya kurma, punya gandum, orang datang kepada dia bawa emas dan perak, nukar gandumnya. Pasti dia punya emas, apa punya perak. Maka air itu sumber kehidupan, betul-betul. Lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mewakafkan sumur ini, falahul jannah. Utsman ketika itu mewakafkan sumurnya. Berarti kita pahami juga harga sumur ketika itu nggak murah. Nggak murah harga sumur. Dalam sebuah riwayat, ya Utsman memang terkenal juga dengan orang yang paling dermawan. Ya Utsman bin Affan. Orang paling dermawan. Ya, dalam sebuah riwayat juga dikatakan, ya Rasulullah, aku menanggung 100 ekor onta
bersama seluruh perlengkapannya untuk berperang di jalan Allah. Ya Allah. Taruhlah 1 ekor onta 25 juta. Itu masih kosongan. Belum sama pelananya, belum sama perlengkapan perang. Kalau dikatakan sama pelana dan perlengkapan perangnya 40 juta. Dia katakan, aku sediakan 100 ekor onta bersama perlengkapan perang. 40 kali 100 berapa? Masya Allah. Berarti dia orang miskin atau orang kaya sebenarnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita lihat lagi sejarahnya, dia itu pernah meninggalkan semua hartanya untuk pergi ke Ethiopia. Jadi ketika Ethiopia itu betul-betul yang dia bawa tuh cuman uang yang bisa ditaruh di kantong. Berapa banyak yang dia bawa kok gitu. Lalu dia tinggalkan Ethiopia. Dia balik lagi ke Mekah, ulang dari awal. Begitu sudah mulai di awal, dia pergi lagi ke Madinah. Ke Madinah itu pun ulang dari awal. Nggak punya kebun, nggak punya sumur, nggak punya apa-apa. Tapi ternyata Allah takdirkan beberapa tahun di Madinah, balik lagi hartanya. Itu yang dikatakan, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairum min. Barang siapa meninggalkan karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Sampai kan Allah katakan di Quran, lil fuqara al muhajirin. Muhajir itu Allah katakan apa? Fakir, miskin. Orang muhajir itu miskin. Utsman muhajirin, Abu Bakar muhajirin, Umar muhajirin. Kenapa dikatakan miskin tapi Utsman dapat menyediakan 100 ekor onta? Kenapa dikatakan miskin tapi dia bisa beli sumur yang diwakafkan di jalan Allah? Karena ketika pertama kali dia hijrah, itu dia dari nol dan miskin lagi. Dia nggak punya apa-apa lagi, dia tinggalkan semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik. Dalam sebuah riwayat, Utsman mengatakan, ya Rasulullah, aku menanggung 200 ekor onta bersama semua perlengkapannya. Dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, aku mempersiapkan 300 ekor onta bersama perlengkapannya. Maka Rasulullah SAW turun dan mengatakan, ma'ala Utsman ma'amila ba'da hadi syai'. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya tidak ada lagi barang siapa. Maka kata Rasulullah SAW ketika itu, tidak ada lagi bagi Utsman setelah hari ini amalan lagi. Artinya sudah banyak yang dia kerjakan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, dari riwayat Tirmizi radhiyallahu anhu, dari riwayat bahwasannya Rasulullah SAW dari Hakim, dari Abdurrahman bin Samarah, datang Utsman bin Affan radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang ke Rasulullah, saya tanggung 300 onta. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Rasulullah, dia menyimpankan ke Rasulullah bi alf dinar. Hina jahazal usrah fanasaraha fi hijri wa ja'ala Rasulullah yuqallibuha wa yaqulu ma dara Utsman ma amila ba'da al-yawm maratain. Suatu hari Utsman datang menemui Rasulullah SAW membawa 1000 dinar. Tatkala dia sedang mempersiapkan jaish usrah. Kemudian Rasulullah SAW menyimpannya di kamarnya dan membalik-balikkan uang tersebut seraya berkata, setelah ini tidak ada pekerjaan Utsman yang membahayakan dirinya. Dia mengatakan itu sebanyak 2 kali. Ya, 1000 dinar, itu 1 dinar saja sekarang berapa? Taruhlah 1 dinar mungkin berapa Pak sekarang? 2 juta? Mas? Sekitar itu ya, 1000. 1000 dikali 2 juta. Utsman memberikannya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dari Tirmizi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bai'atul ridwan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Mekah. Maka kami berbaiat pada Rasulullah. Rasulullah berkata, inna Utsman fil hajatillahi wa hajatir Rasul. Ketika bai'at ridwan, Utsman ketika itu enggak ikut karena ada tugas dari Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Utsman di dalam hajat yang dipenuhi, hajatnya Allah dan hajatnya Rasul. Maka Rasulullah SAW ketika itu memukulkan salah satu tangannya kepada tangan yang lain. Sambil dia berkata, ini
sumpah buat Utsman. Jadi kan semua orang ketika itu di Bai'atur Ridwan. Karena Bai'atur Ridwan ini Allah abadikan di Quran. Tahta syajarah kata Allah. Ketika kalian bersumpah di bawah pohon. Bai'atur Ridwan ini sumpah setia. Yang di sini menunjukkan bahwasannya tidak ada lagi yang mereka lebih cintai dari harta mereka, dari jiwa mereka, dari raga mereka, sebagaimana mereka mencintai Rasulullah. Karena di Bai'atur Ridwan ini sumpah setia. Walaupun titik penghabisan, jiwa kami hancur, harta kami habis, kami bersama Rasulullah SAW. Maka Allah puji orang yang hadir di Bai'atur Ridwan. Berarti Allah tahu kehadiran para sahabat di Bai'atur Ridwan itu ikhlas karena Allah. Karena mereka bersumpah setia kepada Rasulullah secara zahir, secara fisik, secara harta, secara jiwa. Lalu Allah puji baiat itu. Maka disebutkan oleh para ulama juga, sahabat-sahabat yang masuk Bai'atur Ridwan tidak akan mungkin tergolong sahabat munafikin, orang munafikin. Tidak akan mungkin. Karena Allah yang menjadi saksi, sumpah mereka itu sumpah yang jujur. Utsman ketika itu sedang dalam sebuah tugas. Tidak hadir di Bai'atur Ridwan. Bukan karena tidak mau hadir, tapi karena memang sedang mengerjakan tugas. Maka Rasulullah SAW ketika itu memegang tangannya sendiri sambil mengatakan, ini sumpah buat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi dia termasuk salah satu sahabat yang Allah abadikan tentang Bai'atur Ridwan. Dan ini keutamaan yang besar bagi sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Di dalam riwayat dikatakan, yuqtalu fiha hada matlum. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat kepada Utsman bin Affan, kau akan dibunuh dalam keadaan terzolimi. Dan ternyata betul, Utsman bin Affan meninggal di dalam keadaan membaca Quran. Jadi kalau kita lihat Masjid Nabawi, Pak, ini kiblat umpamanya. Di Masjid Nabawi kiblat di sebelah kiri, ke arah kiri itu ada kuburan Nabi. Itulah rumah Aisyah. Keluar sedikit rumah Aisyah, itu ada seperti ruangan. Ruangan itu dulunya itulah rumahnya Utsman bin Affan dalam sejarah. Disitulah Utsman bin Affan duduk di rumahnya dan ditikam dari belakang dan dia tersungkur ke depan dan bersimbah darah ke Quran. Maka di situ nanti ada tulisan di situ dekat jendela situ ada tulisan hada maqtalul Utsman. Disinilah tempat Utsman terbunuh. Rasulullah sudah mengatakan, apa kata Rasulullah? Yuqtal fiha hada matlum. Maka dia akan disebutkan dia terbunuh dalam keadaan terzolimi. Dari mana Rasulullah tahu? Tentu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmizi, ini berkaitan hadis-hadis yang berkaitan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah SAW yadhkuru fitnatan yuqarribu famarra rajulun muqanna' fi thawb faqala hadha yawma idin ala huda faqumtu ilayhi fa idha huwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa aqbaltu ilayhi biwajhi faqultu hadha qala na'am. Dalam sebuah riwayat ketika ada fitnah nanti lalu ada orang lewat, kata Rasul mengatakan orang ini di waktu nanti ada fitnah, orang ini di atas petunjuk. Maka para sahabat bingung, siapa orang ini? Lihat berdiri. Ternyata itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sudah memberikan isyarat. Setelah meninggal Rasulullah SAW itu akan ada fitnah, ujian di tengah kaum muslimin. Dalam riwayat lain dari riwayat Tirmizi dan lainnya, ya Rasulullah, innahu la'alallahu yuqammisuka qamisan fa in aradaka limunafiq ala khalqi fala takhla'hu hatta talqani. Rasulullah pernah berkata kepada Utsman, ya Utsman, sesungguhnya Allah nanti akan menggunakan engkau qamisuka, menggunakan engkau jubah. Maksudnya pakaian, kebesaran begitu. Fa in aradakal munafiq bi khalqi fala takhla. Kalau ada orang-orang munafik yang ingin merampas jubahmu ini, jangan pernah kau buka. Para ulama menafsirkan bahwasannya ini adalah khilafah, kekuasaan Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu. Apa kata Rasulullah? Jangan kau buka dan jangan kau berikan hatta talqani, sampai engkau ketemu aku. Dan betul, dia tidak melepaskan kekuasaan yang ingin dirampas orang-orang munafikin sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat Tirmizi dari Utsman bin Affan,
bahwasannya dia berkata, "Inna Rasulullah SAW qad ahida ilayya ahdan wa ana sabir alaih." Kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW pernah menjanjikan sebuah perjanjian denganku, maka aku akan sabar dengan perjanjian Rasulullah SAW. Diisyaratkan oleh para ulama adalah jangan kau berikan kekuasaan ini kepada siapapun. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ishtari Utsman radhiyallahu al-jannah." Utsman telah membeli surga dari Rasulullah SAW 2 kali. Yang pertama, ketika dia membeli sumur rumah. Yang kedua, ketika dia telah mempersiapkan perang untuk pasukan Ushrah. Ya. Jadi sampai sekarang, saking banyaknya itu wakafnya Utsman, sampai sekarang ada hotel di Madinah namanya Wakaf Utsman bin Affan. Itu bukan hanya sekedar nama, tapi memang hotel itu dibangun dari wakaf produktifnya Utsman. Yang menjadi sebuah keuntungan itu dibelikan lagi hotel. Hotel itu pun keuntungannya untuk wakaf sebagian. Sampai hari ini harta Utsman tetap masih ada berbentuk hotel. Orangnya udah meninggal, tapi hartanya berbentuk hotel masih ada di kota Madinah. Kalau seandainya hotel kota Madinah itu dipakai aja buat kita, berapa Pak untungnya? Subhanallah. Itu besar itu. Hotel yang nggak pernah sepi. Musim haji rame, musim umroh rame, siang malam rame. Tapi hasilnya buat Utsman bin Affan sudah berjalan 1400 tahun yang lalu, hartanya nggak pernah berhenti. Inilah orang yang dikatakan kaya sebenarnya. Kalau orang kaya, tapi ternyata setelah 5 tahun dia meninggal, hartanya habis direbuti oleh anak-anaknya dan akhirnya juga habis begitu saja. Itu kayanya sebentar. Utsman bin Affan 1400 tahun yang lalu sampai sekarang hartanya nggak pernah habis. Ini merupakan janji Allah. Apa itu? Barang siapa yang ingin riba, maka Allah akan meribakannya. Meribakan kepada Allah itu maksudnya apa? Ya ini, meminjamkan kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang ingin meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan hartanya. Allah akan tumbuhkan hartanya. Allah akan kembangkan. Riba itu kan kembangkan sebenarnya. Mengembang dan membesar, itu riba. Dan Utsman bin Affan sampai hari ini Allah buktikan dengan janji Allah kepada Utsman bin Affan, hartanya sampai hari ini terus berkembang menjadi wakaf kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini di sini juga dalil bahwasannya orang yang menjalankan wakaf, kalau dia betul-betul amanah, maka wakaf itu tidak akan pernah habis. Wakaf itu akan terus berjalan. Padahal di zaman Utsman bin Affan itu nggak pernah ada tulisan surat wakaf, nggak ada. Cuman kalau dia katakan wakaf, jadi wakaf. Zaman sekarang ya subhanallah, orang tuanya mewakafkan, anaknya rubah surat wakaf. Jadi sertifikat, ya Allah ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Ya. Lau anna li arba'ina binatah. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW menikahkan anaknya yang kedua, dan anak yang kedua pun meninggal, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya aku punya anak perempuan yang ketiga, tentu akan kunikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ma zawattuhu illa biwahyi minallah. Dan aku tidak menikahkan anakku kecuali karena wahyu dari Allah. Jadi dipilihnya Utsman bukan sembarangan, wahyu dari Allah. Kalau seandainya aku punya anak yang ketiga perempuan, kunikahkan lagi sama Utsman. Ya Allah, betapa baiknya Utsman bin Affan sampai mertuanya pun kagum sama dia. Kalau kita sekarang sebagiannya begitu udah nikahin anak perempuannya ke laki-laki, apa berharap? Subhanallah, kenapa salah pilih ini laki-laki? Astagfirullah. Kenapa salah pilih ini laki-laki? Rasulullah SAW akan mengatakan, zawwiju binatakum bil Utsman. Nikahkan anak perempuan kalian sama Utsman. Kalau seandainya aku punya anak ketiga, aku nikahkan lagi sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan bahwasannya Utsman itu orang yang paling mirip dengan aku secara khilqan, secara bentuk, secara fisikis. Dalam riwayat lain dikatakan, inna law anna li arba'ina binatah zawattuka wahidah ba'da wahidah hatta la yabqa minhunna wahidah. Allah dalam hadis ini dari Ibnu Asakir. Ibnu Asakir sebenarnya banyak meriwayatkan
thawbahu yufida alaihi ma fayam. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup.